Selamat datang di Senior and Ride. Mungkin bagi yang belum tahu ya, senior itu bahasa Indonesianya podcast. Jadi podcast itu padanan katanya senior, SINIAR. Bagi yang belum tahu, pengumuman seperti itu. Jadi Senior Ride, podcast riding. Waduh, ya ini ngide aja sih untuk namanya. Dari kemarin tuh nyari-nyari nama kayak apaan nih. Kan kalau podcast kayaknya semua udah pakai kata podcast, mulai dari podcast mas, pokoknya banyak deh. Terus podcast kesel aja, banyak dah untuk pakai kata-kata podcast. Jadi saya pakai kata senior biar lebih lokal gitu. Oke, di topik kali ini saya mau ngomongin tentang YouTuber sepeda Indonesia. Waduh, jadi ternyata YouTuber sepeda Indonesia itu kayak apa sih, sebuah komunitas yang menaungi konten kreator sepeda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi ini lucunya saya juga baru tahu nih. Jadi baru mungkin beberapa minggu kemarin kali ya. Awalnya tuh pas lagi browsing rute, terus tiba-tiba ada judulnya survei jalur YouTuber sepeda Indonesia. Saya pikir ini apaan ya? Saya klik, mungkin nama channelnya dia tuh YouTuber sepeda Indonesia. Oke. Terus nggak lama justru taunya dari temen SMA nih, dia goes juga dan dia upload foto pokoknya ngirim postingan gitu deh. Isinya tuh tentang komunitas itu YouTuber sepeda Indonesia. Saya pikir lah, ini apaan nih bro? Ini komunitas ini nih, YSI namanya. Terus saya browsing, ternyata memang ada channelnya tuh. Nah, channelnya dan di bagian about-nya tuh isinya kumpulan YouTuber sepeda Indonesia. Jadi berbagai macam channel ya, dari berbagai macam konten kreator gitu, yang tergabung dalam komunitas YSI itu. Itu tuh ternyata banyak banget dari per chapter ya. Mereka baginya dari Banten, DKI, terus Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan mungkin ada yang sampai Kalimantan kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget deh. Dan saya coba cek channel satu persatu. Saya coba cek channelnya satu persatu dan memang banyak. Ini artinya apa? Ini artinya bagus sekali, karena ternyata banyak juga konten kreator sepeda di Indonesia. Mungkin sayanya yang kurang browsing, kurang gaul ya. Tapi ternyata pas cek, ini banyak channel sepeda. Rutenya banyak yang menarik, banyak ngasih tips juga, belusukan gitu. Terus terutama untuk ini kayak jalur ya. Kan kalau kita misalnya pengen ke suatu tempat, biasanya saya tuh kalau nggak browsingnya dari Google Map, paling dari Strava, itu doang. Nah, dengan adanya konten kreator ini, setidaknya kita dikasih gambaran nih tentang tracknya seperti apa, jalurnya seperti apa, tanjakannya kayak apa, terus mungkin kalau ada tips harus bawa apa, bayar berapa. Itu sangat amat terbantu dengan adanya para konten kreator sepeda seperti ini. Di Instagramnya juga cukup cukup aktif ya. Jadi sepertinya ini solid banget, mantap. Salut saya dengan adanya YSI ini, karena ingat banget pas awal-awal itu mulai bikin konten sepeda ya. Emang waktu itu belum banyak. Ada beberapa. Patokan saya waktu itu Om Kresna Cakra sama Om Moko. Jadi dia bukan Moko channel ya. Itu Woko channel ya, beda-beda. Jadi mostly mereka tentang trek downhill sih, kayak waktu itu ke Cihideng, lalu yang di Bandung tuh. Gue kok lupa sih namanya. Yang di Cikole. Nah, Cikole, lalu yang di Sentul tuh treknya. Dan berbagai macam trek sepeda ya. Nah, saya tuh taunya mereka YouTuber konten kreator sepeda ya kayak gitu tuh. Follow
from top to bottom untuk tracknya, terus preview jalurnya seperti apa kayak gitu. Dan mostly memang nggak banyak percakapan ya, jadi mungkin bukan berupa vlog, jadi bener-bener kayak top to bottom dari start sampai finish, tracknya upload ke YouTube. Dan awal bikin konten sepeda ya saya kayak gitu. Dan ternyata bisa dikombinasikan dengan kayak vlog, dan akhirnya memunculkan sebuah cerita dari suatu perjalanan. Waktu itu belum banyak nih konten kreator, dan Mas Doni Adika pun masih bikin ini tutorial Willy, Bunny Hop kayaknya dia juga ada deh. Dan ini saya taunya Mas Doni Adika ya dari tutorial Willy itu. Jago banget nih orang, zaman masih main MTB tuh. Seiring dengan berjalannya waktu, saya ngonten mungkin fokus sama diri sendiri sih. Taunya ada beberapa konten kreator tuh mungkin pas bukan satu visi sih, mungkin senangnya sama. Contoh kayak Om Ganesh nih, Rock and Roll Daddy. Secara prinsip sama-sama mediocre. Ya, saya harus bilang Om Ganesh mediocre karena dari berbagai sisi tuh nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang mumpuni banget gitu. Maksudnya riding survive dari atas sampai bawah survive. Cuman ya nggak ada yang menonjol jago banget gitu, ngebut banget nggak. Jadi ya kita sama-sama lah sama Om Ganesh. Berbagai video saya juga collab bareng nih. Yang di Cideng, lalu terakhir tuh yang di Bali ya. Di Bukit Batu juga pernah beberapa kali bikin konten night ride sama Om Ganesh. Jadi secara bukan visi sih, referensi sama riding style gitu sama gitu. Jadi mungkin cocok untuk collab bareng. Kalau kayak yang pro banget kan kayak Mas Imam, terus Tio Yaboy itu beda kelas lah, udahlah itu mah. Saya mending videoin mereka lah ketimbang riding bareng ngikutin dari belakang tuh udah kagak bakal kejar gitu ya. Jadi mendingan dibedain aja. Nah kalau belusukan sendiri sebenarnya waktu itu ada beberapa konten, cuman memang nggak banyak nih, karena nggak banyak yang seriusin ya maksudnya. Dulu tuh cuman ada video-video sepotongan lah, paling jarak 700 meter udah di-cut, atau sekilo, atau cuman sekedar video say hi gitu ya di track bareng komunitasnya. Dah itu doang. Nah dengan ini saya lihat beberapa konten kreator juga cukup serius. Jadi ingat video-video saya pas awal-awal tuh. Wah, ada yang pakai drone juga, ada yang berbagai shot dan angle. Dan ini menarik banget gitu. Bikin tergerak juga, motivasi buat terus bikin konten. Dan harapannya sih dengan adanya komunitas yang menaungi konten kreator sepeda seperti ini memunculkan banyak konten kreator baru gitu, dan terus bisa konsisten. Jadi mungkin bisa belajar bareng, ngasih tips and trick gimana caranya, dan mungkin nggak sekedar riding sepedanya, tapi mungkin lebih tips and trick di YouTube-nya sendiri gitu. Karena YouTube nih bener-bener berkembang ya, dari yang tadinya based on algoritma, bukan basic sih, tapi kalau kamu sukanya itu akan disuguhkan channel yang seperti itu terus. Nah sekarang kan enggak, jadi mungkin based on trendingnya apa, terus tiba-tiba muncul video yang mungkin kamu nggak pernah lihat atau nggak pernah like, tiba-tiba muncul yang itulah agak random ya. Nah kalau banyaknya YouTuber sepeda kan efeknya nanti industrinya juga makin jalan, karena orang makin tergerak nih untuk beli sepeda atau mungkin part sepeda. Dan produk-produk pendukung seperti apparel, pelumas itu juga akhirnya dapat pasar baru juga dari orang-orang yang tergerak untuk goes, ya kan? Jadi ini mantap, salut, dan semoga terus berjalan dan konsisten. Itu yang paling penting, konsisten ya. Karena bikin konten menurut saya nggak susah ya. Yang susah itu konsistennya, karena kita harus ngide terus nih. Waduh, minggu depan bikin apa, planningnya apa, mau ngapain, dan nyisihin waktu untuk ngedit itu kan juga
sesuatu. Mungkin kalau yang videonya pendek nggak terlalu masalah, cuman kan kalau yang panjang nih itu yang agak repot, apalagi kalau belusukan treknya jauh. Nggak mungkin dong kita cuman bikin video 10 menit, nggak mungkin, pasti lebih dari itu. Dan ngedit video 10 menit tuh bukan kayak kita nonton video 10 menit ya, prosesnya tuh bisa kadang harian gitu, apalagi kalau banyak yang harus di mix. Nah itu lebih heboh lagi tuh untuk proses editingnya. Nah ketika ngedit kan biasanya memang agak susah nih untuk diganggu, karena kita fokus pada pengerjaan, dan tiba-tiba kalau misalnya ada anak minta tolong apa atau istri minta bantuin apa, itu tuh suka tiba-tiba blank, tadi gue mau ngapain ya. Nggak tahu nih, mungkin saya aja ya, kalau saya memang orangnya bukan orang yang bisa multitasking. Nah cuman biasanya memang kalau ngedit saya emang kalau nggak malam-malam emang lagi slow banget ya, atau anak-anak lagi sekolah gitu, coba ngedit jadi biar lebih fokus. Oke, paling itu aja nih. Ditunggu juga untuk uploadan video-video selanjutnya, dan tetap eksis terus dan tetap semangat ya. Kalau soal AdSense mah nggak usah dipedulin lah, itu mah kagak nyukup pak, kagak bisa buat hidup. Untuk konten kreator sepeda ya, kalau yang lain mungkin bisa. Dan ya gitu aja. Terima kasih. Salam hangat, salam upgrade. Bye bye.